Udah bisa? Oke. Gimana? Suaranya udah jelas kah? Ya, Masih lebih mendengung bagus. kah? Enggak, oke. Sip. Oke, jelas. Oke, benar. Tadi mungkin kabelnya tuh. Gimana? Mulai sharing kah? Bisa dimulai? Boleh ya kali ya. Gimana teman-teman? Kita kita menghormati teman-teman yang sudah bergabung dari 7.15 tadi. Ya, nanti biarin teman-teman yang lain menyusul aja, atau juga ada recordingnya. Yuk, silakan, bro. Ya, thank you sudah mau hadir malam ini. Ya, ini oke. Sebelumnya saya cerita dikit dulu ya, saya kenalan dulu dikit ya. Mungkin belum pada terlalu mudeng, belum kenal juga. Nama saya Pahala Basuki, tapi panggilnya Uki aja. Ya, jadi nggak usah manggil yang Pahala atau yang Basuki, panggilnya Uki. Ambil bagian belakangnya aja. Saya mulai berkecimpung di industri kreatif itu sejak 2001. Pertama kali kerja itu di 2001. Terus kira-kira di 10 tahun terakhir baru fokus ke bidang branding. Branding tuh apa sih sebenarnya? Ya desain semua itu ya kaitannya ke brand. Karena seorang desainer tidak akan pernah mendesain untuk hanya dirinya sendiri. Yang didesain pasti untuk orang lain. Meskipun itu adalah perusahaannya sendiri gitu ya, tetap kaitannya pasti adalah untuk orang lain. Jadi nggak pernah pure untuk dirinya sendiri. Jadi di situ akhirnya mulai coba mahamin, mulai belajar, mulai coba ngertiin kaitannya dengan brand, dan semua akhirnya desain itu kaitannya dengan brand, makanya fokusnya sekarang ke branding. Dari dulu sih sebenarnya kutu loncat ya, masuk keluar kantor, dari mulai yang agency, terus client side, bikin segala macam kreatif, sampai bikin game, sampai bikin akhirnya sudah cukup, akhirnya di 2017 bikin company sendiri. Nah, di situ mulai nyemplung banget, mulai tahu oke, mesti gimana, mesti dulu perasaannya orang-orang sebagai employee seperti apa sih perasaannya dulu, si bos gue itu gimana sih kalau sikap gue yang menyebalkan, yang kutu loncat ini gitu. Jadi mulai sedikit demi sedikit mulai mengalami, mulai memahami. So, kalau sekarang di malam ini, kesempatan sekarang ini, terima kasih buat Nico Thompson ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing mengenai branding. Kaitannya apa sih dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita cuan yang mau kita dapetin, itu gimana. Nah, thank you banget buat kesempatannya. Sekarang saya mau share sedikit banyak yang saya dapetin, yang saya tahu. Kalau judulnya adalah Strong Branding, Strong Selling. Kalau di di brosurnya, di posternya, jualan kuat, ya, jualan kuat. Apa, Pak Thompson? Branding kuat branding jualan. Kuat jualan. Ya, oke. Sebenarnya kita mesti mulai dari pemahamannya dulu. Orang-orang pasti tahu semua brand. Tapi kadang-kadang ngomongnya susah. Tahu. Iya, itu tuh brand. Tapi pas suruh jelasin, oke. Coba kita dikit-dikit kita lihat. Apa sih brand itu? What is brand?
lihat di gambar ini ya, pasti tahu dong ini apa. Coba, boleh nggak ada yang bantu? Coca-Cola. Ada yang bantu. Nah, Coca-Cola. Oke. Meskipun nggak ada namanya loh. Brand, nggak ada brandnya, tapi kita tahu Coca-Cola. Nah, ini saya bilang nggak ada mereknya. Padahal semua tahu brand itu adalah merek, ya kan? Brand itu adalah merek. Sebentar. Ini saya nge-freeze nih kayaknya. Sedikit sih, tapi gambar sama suara masih oke. Nah, sekarang baru fresh beneran. Oke, kayaknya ada problem dengan ininya, dengan koneksinya Bro Uki ya. Jadi sambil kita tunggu. Padahal tadi openingnya sudah mulai asik. Sambil tunggu mungkin teman-teman ada pertanyaan yang perlu dibahas. Asal jangan tanya pH-nya berapa. Agak kuah pH-nya berapa. Jangan ditanya ya. Aku mau nanya dong Pak Thompson. Ya, silakan Bu Evelyn. Ini kan di record ya. Kalau Ya, mau recordnya bagaimana caranya ya? Nanti akan di-share. Sebenarnya kan mau nonton recordingnya ya Bu Evelyn ya? Iya. Ya, kan kalau kita buka, kita punya website, Ibu Evelyn punya website, itu ada Bu, ada linknya. Ada linknya untuk Dr. Sri dan ada linknya untuk Billionaire Mind. Ya, jadi Ibu bisa selalu menu yang mana ya? Ada kalau kita buka website Bu, kita kan ada satu aplikasi, satu website kan. Di website kita ada linknya. Nah, coba di scroll, nanti ada kelihatan tuh Bu, tulisannya warna biru. Oke, nanti kulihat. Terima kasih. Ya, nah ini Bro Uki udah connect lagi. Sudah connect lagi. Ya. Saya mental dari tadi lagi ngomong yang lebar ternyata putus. Oke, semoga kali ini harusnya jaringannya kuat sih ini. Oke, nggak tahu. Coba lagi ya. Oke, sudah di ini, Bro Darman. Apa sudah jadi ini? Oke, thank you. Sudah. Ya. Oke. Ya, tadi udah dijawab ya bahwa ini adalah Coca-Cola. Dan saya bilang bahwa padahal di sini tidak ada tulisannya. Tidak ada namanya. Atau tidak ada mereknya. Nah, di sini saya bilang tidak ada mereknya. Padahal brand itu adalah merek. Tapi produk ini tidak ada mereknya dan orang mengenal. Oke? Nanti kita nyampe ke sana. Tapi satu dulu nih ya. Oke, gambar berikutnya. Kalau ini apa? Kalau tadi adalah Coca-Cola. Sama Coca-Cola juga ini. Sama. Tapi sama Coca-Cola juga. Yes, betul. Ini Coca-Cola juga. Ada hal yang membedakan dari yang tadi dengan yang ini, ya. Yang tadi itu shape-nya dari bentuk botolnya. Bentuknya, shape, bentuk. Kalau yang berikutnya ini bukan dari bentuk. Yang ini dari warna. Dari warna dan dari grafis. Jadi bahkan sebuah produk, sebuah brand, sebuah merek bisa melekat kuat tanpa harus ada namanya. Hanya dengan melihat hal-hal yang terasosiasi dengan dia. Apakah itu bentuknya,
Apakah itu warnanya, ataukah itu grafisnya. Ini bahkan dia tidak disimbolisasi loh ya. Bahkan bukan simbolisasi, tapi dia hanya ngasih lihat elemen-elemen lain. Oke, berikutnya. Coca-Cola itu selalu ditunjukkan dengan kebersamaan. Nggak akan hampir tidak pernah dia disajikan diminum sendirian. Udah bersama-sama, rame-rame, seru-seru, menyenangkan. Akhirnya karena yang disajikan itu terus seperti itu terus, jadinya yang terasosiasi, yang teringat oleh kita adalah itu, Coca-Cola. Itu bertahun-tahun selalu ditanamkan di iklan-iklannya seperti itu. Bahkan pernah nggak tahu di 5 tahun terakhir, 5-10 tahun terakhir itu ada vending machine-nya Coca-Cola yang kalau kita ngambil, kalau kita puter atau kita masukin gitu, kita ngambil dari vending machine itu, yang keluar bukan Coca-Colanya. Yang keluar itu adalah barang-barang lain. Misalkan skateboard, bola. Jadi bukan tentang si minuman itu. Brand Coca-Cola itu sudah melekat sangat kuat sampai yang dikeluarkan, sampai yang ditunjukkan, sampai yang diterima sama kita adalah tentang bagaimana sih kalau ada Coca-Cola artinya sesuatu yang fun akan terjadi. Sesuatu yang fun akan kita alami. Dulu juga di sekitar 5-10 tahun lalu ini ya, ini unstable lagi. Halo, kedengeran kah? Kedengeran. Ko Thompson dan teman-teman. Ya, aman, kedengeran. Oke, sip. Iya. Pernah nggak beli Coca-Cola tapi tulisannya bukan Coca-Cola. Namanya kita sendiri bisa di-print di dalam labelnya. Ada, saya ada tuh. Nah, itu pernah dilakukan sama Coca-Cola. Karena Coca-Cola sebenarnya hanya jual minuman berkarbonasi, minuman soda, rasa cola. Kalau dia tidak melakukan branding, kalau dia tidak melakukan sesuatu yang berbeda, dia nggak akan diingat, dia akan dilupakan. Dia nggak bisa mengubah produknya. Tampilannya ya susah. Ya, jadi sama halnya seperti shampoo, seperti sabun, shampoo clear, shampoo Head and Shoulders, itu setiap tahun aja dia bisa setahun 2 kali ganti packaging karena perlu di refresh terus. Isinya sama aja, makanya gimana biar orang bisa ingat, oke? Ini Coca-Cola. Kalau ini tahu dong siapa? Ada yang tahu ini siapa? Rowan Atkinson. Apakah ada teman-teman? Oh, Mr. Bean. Rowan Atkinson. Mr. Bean. Oke. Itu keren. Mengenal dia sebagai Rowan Atkinson itu keren. Karena most people akan mengenal dia langsung sebagai satu tokoh yang dia perankan. Yaitu Mr. Bean. Segitu kuatnya karakter yang dia mainkan itu nempel sampai banyak orang mengingatnya dia sebagai Mr. Bean, not as Rowan Atkinson, gitu. Tapi kalau begitu artinya bagus sekali. Dan ini pun si Mr. Bean selalu dengan ekspresi yang seperti ini, ya, yang kemudian dia selalu dengan baju yang sama, jasnya, dasinya merah,
Kemudian ada dua item lagi yang jadi ciri khasnya dia, apa ya? Ada yang tahu, teman-teman? Boneka, Yang dia suka bawa, yang suka dia bawa kemana-mana? boneka. Ada dua hal. Mobil kuning. Boneka, yes. Teddy bear. Ada satu lagi yang berwarna kuning. Mobilnya dia. Mini. Itu yang jadi ciri khas. Itu yang jadi atribut dari si brand. Ini yang diperankan dia ya, jadi karakter. So, ini adalah salah satu bentuk karakteristik ya. Oke. Kalau tadi yang ditunjukin adalah orang-orang. Kalau ini kalimat. Tahu? Nike. Yes. Betul. Jadi tadi ada bentuk, tadi ada warna, ada karakter muka ya, appearance. Tapi ini juga sekarang ada tagline atau slogan atau moto atau kalimat. Kalimat just do it yang sangat membuat orang mengenal adalah Nike. Nike dimulai dari sepatu olahraga. Produknya dia dimulai dari sepatu. Tapi kemudian berkembang dia kuatin menjadi bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nah, kemudian dia tekankan atlet yang dimaksud adalah kalau lu punya badan, then you're an athlete. Gitu. Jadi semua akhirnya terasosiasi, produk-produk ini ya terasosiasi sebagai satu produk yang profesional, produk yang nggak kaleng-kaleng, produk yang memang bermutu tinggi. Itu. Jadi segitu. Ini beberapa contoh brand atau merek yang begitu kuat melekat di audiens ya. Wih, tadi ternyata ada yang jawab Pepsi. boleh. Berarti membuktikan bahwa ternyata nggak semua orang mengingat itu ada Coca-Cola ya. Oke. Nggak salah juga. Oke. Jadi sebenarnya brand itu apa sih? Kalau kata American Marketing Association, brand itu adalah nama, brand itu adalah istilah, adalah tanda, simbol, atau sebuah rancangan, sebuah desain, atau kombinasi dari semua itu yang tujuannya untuk membedakan, tujuannya untuk mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Goods and services of one seller dari satu dengan yang lainnya, membedakan gitu ya. And to differentiate them from those of competitors. Itu versi si AMA ya, AMA. Nah, kalau disimpulin lagi ada yang bilang bahwa brand itu adalah noun, kata benda. The unique identifying essence of your business. So kalau saya bisa simpelin lagi bahwa brand itu adalah ciri khas atau identitas atau persepsi dari sebuah bisnis. Bisnis loh ya, kaitannya pasti harus ke bisnis. Karena ending-endingnya, ujung-ujungnya adalah duit. Pasti adalah ke brand itu kaitannya ke komersial. Oke. Ada berapa tipe branding sih?
brand itu dibedakan menjadi ada berapa macam sih? Yang paling kiri tahu nggak, Pan? Yang paling kiri ini? Logo. Tahu logo apa nggak? Dia ini adalah salah satu kalau notice ya, ini adalah logo campaign-nya Obama. Obama waktu lagi election, dia menggunakan logo ini untuk mengenalkan dirinya. Ya. Ini. Di sini dia ini adalah huruf O. Huruf O itu juga melambangkan, karena dia bulat, melambangkan dunia. Dunia yang kemudian dikasih stripe US, Amerika. Jadi bagaimana terasosiasi, tersirat bahwa Amerika merupakan lintasan dari dunia. Dan Obama yang akan membawa itu ke sana. Ya, jadi waktu kampanye dia memperkenalkan logo yang dia pakai, logo yang mewakili dirinya, dan ini salah satunya disebut sebagai personal branding. Jadi bagaimana dia punya strategi, bagaimana dia punya ciri khas, bagaimana dia punya visi dan misi yang tertuang di dalam satu simbolisasi. Itu personal branding, salah satu tipe dari brand. Selain dari personal, juga ada produk. Seperti yang kita lihat tadi, produk itu ya si produknya yang kita konsumsi, ya yang kita gunakan. Sementara di luar dari si produk, ada yang bikinnya, ada company di belakangnya. Dalam hal ini adalah Coca-Cola Company. Tapi saya kasih contoh lainnya, adalah ini, Samsung. Jadi Samsung adalah yang mewakili corporate branding, corporate brands. Dia. Tadi udah personal, kemudian ada produk juga. Produk kalau tidak dikasih brand jadinya hanya komoditi loh ya. Begitu dikasih satu cap jadinya brand. So, ada personal branding, ada product branding, dan ini ada corporate branding. Tapi tidak hanya sampai di situ, ada juga place branding atau destination branding yang skopnya akan tergantung nih. Kalau sewilayah negara jadinya nation branding. Kalau lebih kecil jadinya hanya disebut destination branding atau place branding. Salah satunya contohnya adalah Pesona Indonesia, atau yang di bahasa Inggrisnya adalah Wonderful Indonesia. So, apapun itu bentuknya, kalau ditujukan untuk dikenal masyarakat luas dengan ciri khas tertentu, itu yang kemudian dengan tujuan komersil tentunya pasti duit, itu yang akan dikenal jadi sebuah brand. Sebuah komoditi, tadi saya bilang sebuah komoditi akan berubah menjadi sebuah brand. Begitu dikasih ciri khas. Kalau enggak isinya sama-sama minuman soda, sama-sama MP3 player, sama-sama presiden. Oke. Nah, jadi di balik brand itu ada banyak hal yang mesti disiapin. Sebuah brand adalah sebagai identifier, adalah sebagai differentiator. Apa? Ada desain, dirancang, ya, tidak dibuat just go with the flow. No,
itu namanya bukan branding. Itu hanya by accident. Kemudian diatur strateginya, disiapkan secara visual, ada logo. Kemudian selain logo itu mukanya ya. Jadi kalau dari kita lihat dari orang, yang disebut logo itu adalah mukanya, face. Kemudian masih ada sisanya yang lain, masih ada rambutnya gimana, ikal, keriting, lurus, panjang, pendek, putih, pirang, hitam. Nah, itu masuk ke identitas lainnya. Logo termasuk identitas. Tapi utamanya adalah logo. Udah ada semua nih. Udah didesain, sudah distrategiin, sudah dibuat mukanya, dikasih tangan, kaki, dan segala macam bajunya. Kemudian mulai dipasarkan. Ya, ini proses ya. Dipasarkan, dan kemudian salah satu bentuk pemasaran adalah dengan diiklankan. Dari situ akan tercipta sebuah kepercayaan, trust. Seberapa akhirnya si brand atau merek tadi bisa dipercaya oleh audiens, oleh publik. Dipercaya dari apa? Dari value. Ada nilainya. Kayak tadi saya ceritain tentang Coca-Cola. Aslinya hanya minuman isinya gula. Tapi dibentuk, diorchestrated, dikonstruk sampai seakan-akan itu adalah satu hal yang lebih dari gula, dan akhirnya dipercaya sama orang-orang. Dia jadi simbol dari kesenangan, simbol dari kebersamaan. Itu Coca-Cola. Karena dari value-nya. Kalau contohnya Apple, ya, Apple sebagai perusahaan teknologi yang di tahun ini 2021 dia kalau nggak salah nomor 3 di Fortune 500. Dalam kondisi kayak gini dia masih tetap 3 besar, masih melewati dari Samsung. Padahal Samsung ataupun merek-merek HP lainnya, teknologi lainnya itu sudah berinovasi layaknya si Apple zaman dulu. Tapi enggak, masih belum bisa karena orang masih tetap percaya bahwa kalau mereka menggunakan si Apple products, mereka akan terasosiasi dengan yang namanya keren, yang namanya kekinian. Gitu. Padahal sekarang si Apple secara inovasi udah nggak terlalu banyak. Samsung yang malah udah mencoba menyaingi, sekarang juga mulai terlibas oleh produk-produk HP-HP China. Ya. So, itu pentingnya. Ini jadi ekosistem dari sebuah brand. Tapi perlu dibedakan apa tadi yang disebut dengan brand atau merek atau ciri khas atau persepsi dengan yang dibilang branding. Branding itu apa sih, Jadi? Kalau kita ngomongin ada ing-nya, ing itu kan artinya kata kerja ya. Kalau tadi brand itu adalah noun, kata benda, ini adalah verb, kata kerja. Nah, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apapun yang dikerjakan untuk menyokong, untuk membuat si brand ini bisa jadi dikenal. Segala tindak tanduk, segala perilaku, segala usaha untuk mengangkat si brand sesuai strateginya itu adalah branding. Sesuai dengan strategi lo ya. Kayak tadi si Coca-Cola. Jadi warna, logo,
font, semua yang visual yang dilihat, yang kasat mata, it's just the tip of the iceberg. Beneath itu masih banyak. Tadi ada strategi. Kemudian, bagaimana cara berbicara. Visi dan misi, itu umum dari setiap perusahaan punya visi dan misi. Tapi kadang-kadang cara membuatnya yang mungkin belum komprehensif. Tapi yang perlu kuat itu adalah ini. Bagaimana value-nya itu bisa dikeluarkan dari personality si brand. Personality atau traits ya, karakteristik. Dari situ, dari personality dikeluarin menjadi values dan kemudian disajikan atau disampaikan ke khalayak dalam bentuk pesan. Nah, pesan ini yang akhirnya diterima oleh publik dan kemudian sebagai reseptor, sebagai penerima, kemudian dicerna. Itu brand dan itu branding. Segala proses yang terkait mengangkat si brand itu adalah branding. Jadi kalau sampai ada kayak dulu banyak saya dengar kantor gue lagi di branding, mobil gue lagi di branding. Yang biasanya banyak orang pahamin adalah kantornya dikasih logo, mobilnya dikasih logo, sama dikasih dekorasi. No, much more than that. Jauh dari situ. Karena dekorasi yang disiapkan adalah dekorasi yang sudah ditentukan dari warnanya, dari bentuknya. Kayak tadi si Coca-Cola. Gitu. Jadi nggak sembarangan. Kalau dia hanya masih berdasarkan estetika doang, itu artinya masih belum terstrategi dengan baik. Jadi branding itu adalah speaks in a certain way. Voice tadi. Dresses, maksudnya appearance, apa yang ditampilkan. Behaves, kelakuan, perilaku, tingkah, pola yang ditunjukkan. Karena brand itu does things for us. Karena ada manfaatnya, karena ada peran baliknya dari si brand itu yang kita gunakan. Jadi brand itu exist, hadir on the basis of a set of beliefs yang akhirnya menciptakan satu pemikiran, satu hal yang kita percayai bahwa iya, si Coca-Cola tadi adalah tentang togetherness, adalah tentang joy, tentang happy, tentang fun. Karena itu disiapkan, itu di-orchestrated, itu dilakukan terus-menerus sampai orang, yes, akhirnya menerima bahwa itu adalah kebenarannya. Ya, audience ya tadi akan create meaning-nya. Kalau di bahasa Indonesia jadinya ngejudge. Ya, audiens akhirnya menilai apakah baik atau buruk, tapi dinilai dan itu tertanam di otak. Tertanam dari panca indera. Apakah itu yang pertama kali kita lihat? Karena visual ya, mata kita yang pasti melihat duluan. Kemudian kita bisa mendengar, bagaimana mendengar suara kaleng soda dibuka, bagaimana kita mendengar suara abang-abang dorong gerobak es, torerot, torerot, tararararat. Kemudian kita mulai mencium aromanya, wewangian, mulai kita pegang dan mulai kita rasakan. Dan itu semua diterima oleh otak. Dan itu semua terekam. Nah, bagaimana kita menyiapkan hal itu biar diterima sesuai dengan yang kita inginkan, itu adalah branding. Eksistensi tadi, yang akhirnya
bikin beliefs, apa eksistensi dari apa, identitas, karakteristik, style, taste, behavior, sikap, perilaku, ya, gitu. Jadi itu branding. Nah, itu semua tadi yang poinnya akhirnya memposisikan si brand itu di mana di mata kita. Jadi yang penting ini adalah bagaimana positioningnya. Kita sebagai apa, dia sebagai apa, produknya sebagai apa, company-nya sebagai apa. Ya. Jadi identify competitors in the market, ya, competitor analysis. Ngelihat market share-nya ada berapa, sejauh mana. Kita mau mulai bisnis, kita mau mulai jualan, kita ngelihat dulu. Kita bertarung di lautan atau bertarung di kolam. Oke. Dari situ bisa kita tentukan mau bersaing mau jadi raja di kolam ikan atau menjadi biasa aja di lautan. Ya, tentukan nih metriknya, pembagiannya. Mau kemana? Saya mau dikenal sebagai apa? Produk saya mau dikenal sebagai apa? Itu. Yang kemudian masuk ke kaitannya dengan si rivals. Gimana posisinya? Bisa dilihat nih. Taruh di sini, ada di mana. Nah, kita cari ada gap-nya, di mana ada yang kosongnya, ada openings, di situ yang kemudian kita masuk, dan akhirnya nge-develop yang namanya USP, Unique Selling Proposition, atau Unique Selling Point. Intinya adalah ciri khas, atau keunikan, atau nilai jual. Nah, itu yang kemudian bisa kita bungkus, karena desain itu adalah tentang mengemas, tentang ngebungkus. Tadi Coca-Cola, minuman berkarbonasi, minuman soda, yang kalau mungkin teman-teman pernah lihat di YouTube atau di sosial media bagaimana perbandingan gula dari sebuah botol dalam satu botol Coca-Cola, seperti apa banyak gulanya itu. Jadi sebenarnya nggak ada faedahnya, non faedah kalau anak-anak sekarang bilang. Tapi dibungkus dengan sangat baik, jadinya jadi sangat menarik. Bungkusnya bukan bungkus tampilan loh ya, tidak hanya tampilan, tapi bungkusnya tadi bungkus dengan strategi. Baru deh akhirnya jadi berbeda, jadi menarik, punya nilai, nyampe ke customer. Oke, nah begitu nyampe ke customer, produknya diterima dengan baik. Begitu diterima dengan baik, contohnya kita kita belanja online, barangnya ini satu dekade terakhir ya, mulai main online shopping. Dulu di tahun early 2000 ya, namanya mau online shopping itu gila, apa kita mau transfer duit ke orang yang nggak dikenal, ntar kalau dibawa lari duitnya gimana? Udah nggak kepikiran mau yang namanya gitu. Tapi zaman sudah berubah, dan sekarang begitu kita terima barang dengan baik, kita mulai yakin dengan tokonya. Kemudian tokonya ada di mana? Ada di marketplace siapa? Oh, ada di Topet. Oh, ada di Shopee. Yang akhirnya membawa ke kepercayaan pada si mediumnya itu. Apakah si tokonya ataukah si marketplace-nya. Bagaimana si marketplace menangani kalau sampai ada yang penjual yang nakal, kemudian kita jadi percaya. Itu semua akhirnya kita jadi percaya. Begitu udah percaya, jadi lekat di otak kita.
Oke. Nah, sekarang kalau kita ngambil ini nih contoh dikaitin dengan bisnis yang teman-teman jalanin sekarang. Alkaqua. Ini dari tadi kita ngomongin dan judulnya udah ya, strong branding, strong selling. Branding kuat, jualan kuat. Branding kuat, kuat jualan. Kenapa sampai kayak gitu kaitannya? Ini termasuk satu hal yang fenomenal. Alkaqua. Saya sendiri baru mengenal Alkaqua itu di sekitar 2 bulan terakhir, mungkin 3 bulan terakhir. Itu istri saya yang bawa nunjukin dan ngasih tahu bahwa ini satu air dengan khasiat yang baik. Siapa sih yang percaya dari awalnya? Gimana? Tapi setelah saya ngobrol sama Ko Thompson, ternyata umurnya Alkaqua ini sangat baru. Sangat baru. Ibarat kalau anak ini masih not even balita ya, Ko Thompson ya, Kak? Belum balita bahkan, masih batita. Tapi belum ulang tahun nih. Nah, itu dia. Tapi segitu kuatnya dia membuat orang percaya. Jadi akhirnya dia punya strong positioning. Dan itu berkembang lebar, berkembang banyak macam-macam di masing-masing orang-orang yang menawarkannya. Dibilanglah bisa begini, bisa begitu, bisa macam-macam itu. Itu nanti ranahnya Ko Thompson yang akan jelasin. Tapi intinya segitu kuatnya reaksi dari publik, dari audiens, sampai dia bisa bawa something this strong untuk dikenalkan, untuk ditawarkan. Nah, tadi kan ngomongin branding. Branding itu ada berapa macam? Ada produk branding. Ini Alkaqua sebagai produk adalah produk yang kuat. Positioning-nya kuat. Satu kata yang bisa saya tarik, value-nya adalah sehat. Bukan begitu ya, Ko Thompson ya? Ya. Ini adalah nama Alkaqua ini adalah terasosiasi dengan kata sehat. Gimana sehatnya, bisa buat apa? Itu teman-teman udah lagi tahu. Gimana cara indikatornya, ngeceknya, teman-teman juga udah pada tahu. Ya. Intinya di sini adalah produk brandingnya udah strong, positioningnya udah baik. Tapi baik dari dia ini, dari si produk, nggak cukup. Meskipun ada gini, kenapa dibilang nggak cukup? Karena teman-teman di sini berbisnisnya dengan jaringan, ya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Yang berhasil kayak Ko Thompson enak tuh sekarang, udah banyak, udah tinggal kipas-kipas doang. Lah, saya kok masih nggak bisa gini, gimana ceritanya? Jadi problemnya bukan karena si produknya, tapi bagaimana kita sebagai person menawarkan hal ini ke orang lain, menawarkan ini ke market. Kalau kita tidak punya strong branding as a personal, itu jadinya plus kali minus. Hasilnya adalah kalau plus sama plus kali plus. Nah, kita tahu ya. Jadi that's why penting banget in par ya. Penting banget itu berjalan seimbang dari apa yang kita mau tawarkan dengan personality kita sendiri. Apakah personality kita nanti akan melebur menjadi personality-nya si Alkaqua, atau kita bisa menawarkan dan memberikan value lebih. Oke.
Ini contoh. Tahu dong ini siapa ya? Begitu kuatnya orang yang dulu ini sekarang udah nggak dipakai ya. Cuman kita tahu betapa kuatnya, impact-nya dari baju kotak-kotak ini. Ya. Itu tadi saya bilang. Jadi strong positioning dengan strong product branding, dengan strong personal branding, itu yang baru akan menjadikan Anda sebagai billionaire. Gitu. Jadi di sini saya sharing, kita diskusi apa sih yang diperlukan untuk mencapai apa. Gitu, karena simple, kadang-kadang dilihat brand atau branding itu sebenarnya nggak ribet, tapi kenapa pas ngelakuinnya jadi pusing, jadi ribet gitu ya. So materi yang saya share dari saya sampai di sini, mungkin kita bisa ke ini tanya jawab kali ya, Pak Thompson ya. Boleh. Ini sih juga ada beberapa pertanyaan yang sudah di ini, tapi teman-teman ya, ini sebenarnya tujuannya adalah teman-teman mau tahu dulu basicnya dari branding ini, ya kan, karena kita banyak dengar kata-kata branding di mana-mana ya, Bro Ki ya. Cuman ya itu dia pemahamannya seperti apa, karena ini bermanfaat untuk bisnisnya teman-teman juga yang lain-lain selain Alkaqua. Tapi ya ini yang saya sangat terkesan sih sebenarnya dengan yang tadi sih, ya produk yang bagus kalau dikali dengan personality kita yang negatif, ya kemungkinan besar hasilnya juga akan negatif ya, sekalipun produknya bagus. Ya, jadi betul ya Bro Ki ya? Yes, min kali plus. Tapi jangan jadinya min kali min jadi plus ya. Enggak kayak gitu. Enggak. Jadi produk minus dikali personality minus jadi plus. Yang ngetop sih pasti. Minus jadi plus. Ngetop sih pasti, tapi belum tentu selling. Ngetop. Bener, itu ngetop. Bisa jadi makanya kayak sinetron misalkan ya, segitu, nggak usah sinetron deh. Kita sebagai murid ya, waktu kita sekolah dulu, yang diingat sama guru adalah yang paling pinter, atau paling bandel, atau paling bodoh, atau paling rajin. Yang paling mediocre tidak akan diingat oleh audiens. So, kita mau jadi yang paling apa? Nah, paling apanya itu adalah value yang kita tawarkan. Value dari si Alkaqua udah fix, sehat. Value kita sebagai businessman itu apa? Silakan masing-masing dikategorikan, disesuaikan dengan si produk, akhirnya akan menghasilkan billionaire, menjadikan Anda sebagai billionaire. Gitu. Ya. Sip. Ini ada pertanyaan dari Velin ya. Kasih contoh Pak. Velin bisa ini mungkin bisa open mic aja. Tanyakan yang mau dikasih contoh itu bagian yang mana, Velin? Halo, malam Pak. Malam. Pak, kalau mau minta contoh brand positioning untuk Alkaqua. Oke. Brand positioning. Tapi Mbak Velin boleh dong dilihat on cam dulu biar sama-sama kita lebih mengenal. Jadi brandingnya bukan cuma logo Velin nih, tapi mukanya juga branding ya. Tadi kan logo itu korporat itu kan muka ya udah ya. Yes, betul. Nggak bisa Gimana Pak, saya? di sini lagi gelap. Ya udah. Oke. Brand positioning dari Alkaqua. Tadi sebenarnya udah saya sebutin bahwa value yang diangkat di sini yaitu sehat. Dan itu sudah semua. Jadi kalau ngomongin si product branding ya, saya pribadi sih ngelihatnya sudah hampir flawless ya. Gitu. Saya belum melihat ada kekurangan
yang perlu ditutup. Kayak lain hal dengan tadi kayak si Coca-Cola, bahwa dia adalah tidak sehat, dia adalah gula dan gula, yang makanya perlu dibungkus. Lah kalau ini udah sehat, udah, that's it. Nah, bagaimana kita mengomunikasikan tentang sehat ini? Makanya yang berkembang banyak kan tentang Alcoa kan. Oh, bisa mengatasi apa? Udah itu tuh. Itu yang akhirnya kita sebagai bisnismennya, sebagai pelaku bisnisnya, mengiyakan apa yang disebutkan semua itu, akhirnya membuat kita jadi ini benar apa iya bisa mengatasi atau mengatasi penyakit segala macam gitu. Nah kan kalau kita ngomongin scientific, ngomonginnya proven kan, scientifically proven secara ilmiah. Nah nggak bisa ya banyak lah, nggak hanya Alcoa doang ya, tapi juga ada produk-produk lain yang minuman segala macam itu dia klaim bisa A B C D. Udah, kita nggak usah terlalu jauh, nggak, simpel aja. Nah tinggal bagaimana kita menyampaikannya. Jadi kalau tadi pertanyaan Civelin tentang positioning dari si Alcoa, kita bisa pecah dari metriknya. Ini produk yang mau ekonomis kah, atau ke yang lebih spesifik, lebih mahal ya marketnya, atau kita mau masukin apa lagi nih variabelnya, dia sebagai produk yang menyehatkan atau produk yang menyegarkan gitu. Jadi dilihat dari marketnya. Ngomongin tentang desain, saya sebagai desainer, Ko Thompson sebagai desainer, itu desainer grafis ya, kami sebagai desainer grafis, tapi kita semua ini adalah desainer, karena sebagai businessman itu adalah desainer. Kita bikin bisnis bukan buat diri kita sendiri. Ada gue jual, lo beli. Ada yang beli, artinya ada pihak lain. So kita perlu melihat siapa itu dan gimana. Makanya untuk mencapai ke sana, kita perlu berstrategi. Strategi itu kan artinya merancang itu ngedesain. So kita semua pada dasarnya adalah desainer. Apa itu gitu. Pak? Brand blueprint gitu kah? Rancangannya berupa brand blueprint atau gimana? Brand blueprint, ada yang nyebut brand blueprint, ada yang nyebut brand DNA. Kalau ya intinya adalah essence-nya dari sebuah brand itu apa? Sesimpel-simpelnya adalah visi dan misi. Ya, itu dari rata-rata diberi dari pendiri yang kemudian akhirnya nyiptain corporate culture ke bawah-bawahnya. Itu pun kalau dilakuin terus-terusan ya, dicontohin. Tapi si corporate culture itu kemudian dikemas dan disampaikan dalam bentuk visual dan juga perilaku. Yang akhirnya kalau di internal, si karyawannya yang lingkup karyawannya yang akhirnya memahami bahwa oke, yes, saya percaya bahwa company ini memang seperti itu. Kalau dia sudah percaya itu, begitu dia dia pulang ke rumah dan ketemu dengan tetangga, dia akan menceritakan dan akan merekomendasikan, yes, gue kerja di sini nyaman, sejahtera, dan produknya bagus. Akhirnya jadi viral, jadi mouth to mouth. Nah, akhirnya jadi marketing, karena kita semua ini adalah marketing. Kita semua ini marketer. So, kembali tentang tadi si positioning, tentang si value, tentang bagaimana kita mengatur tadi itu dalam menjadi sebuah blueprint. Saya tadi Civelin di sini Civelin pernah tadi ngomongin blueprint.
Jadi Civeli sepertinya sudah paham tentang pernah lihat tentang brand guideline ya, brand book. Bagaimana sebuah brand itu dipetakan. Kalau sudah itu keren banget. Itu yang saya belajar dan itu yang saya harapkan sih dari upline saya gitu. Karena kan saya member nih. Di atasnya masih ada upline. Semoga itu nanti bisa di-share lah sama kita supaya misinya itu jelas. Terus Pak, saya mau tanya lagi itu. Jadi kan gini, selain yang tadi itu saya mau tanya. Ini kan ceritanya Alcaqua ini kan ceritanya air nanoheksagonal tuh. Air nanoheksagonal. Jadi gini Pak, contoh lah gini, ini kan berbeda nih, produknya kita tuh sudah berbeda dari yang lain, ya kan? So, kita tinggal membuat bagaimana sih customer-nya kita ini bergairah sama produknya kita. Ya, oke. Sekarang ini ceritanya yang masih di jargon sekarang adalah air nanoheksagonal atau air sehat 1 jam, gitu. Yang saya tahu ya. Kemudian, gini Pak, aku mau tanya, misalnya ada, ini aku ambil contoh ya, ada orang jual donat, kukus gitu, donat kan semua sekarang donat tuh semua digoreng gitu loh, so what kalau dikukus gitu loh, setelah ditanya-tanya lagi, bahwa donat itu dikukus katanya supaya, karena banyak orang mau makan donat tapi takut kolesterol, makanya saya sebagai owner itu nggak goreng, saya bikinnya kukus. Nah, saya either daripada kita tuh ngomong itu donat kukus, kenapa? Oh gitu ya, karena ternyata kita bisa brandingan itu sebagai donat rendah kolesterol gitu loh. Nah, menurut Bapak tuh kalau misalnya di Alcaqua tuh jargonnya yang pas tuh kira-kira apa tuh Pak? Selain yang 2 tadi, kadang-kadang kan orang nggak ini, maksudnya nanoheksagonal orang kan nggak ada gambaran untuk orang umum, untuk orang awam gitu Pak. Selain yang branding tadi ya Pak. Branding tadi sih aku juga ada belajarin gitu. Alasan rasional orang harus beli Alcaqua gitu. Aku berusaha nyambungin gitu. Betul. Iya, terima kasih Civeli. Bahwa tadi Civeli sudah bilang nanoheksagonal. Coba dari semua teman-teman yang berkecimpung di sini, siapa yang bisa cerita tentang nanoheksagonal? Saya yakin dari Ko Thompson juga akan oke, dia cerita, tapi tentang nanoheksagonal itu kan ini banget ya, sesuatu yang kita perlu scientific banget, kita perlu penjelasan. Yang akhirnya ke market nggak akan nyampe. Betul. So, kira-kira apakah itu merupakan satu kalimat yang tepat, satu kata, satu istilah terminologi yang tepat buat disampaikan? Bisa. Itu bisa sebagai USP. Itu bisa sebagai poin-poin buat penjelasan. Ya. Tapi tidak sebagai headline. Dalam satu materi komunikasi ada banyak elemen. Simpelnya dibagi 2, ada visual dan ada teks. Mereka saling menguatkan. Teksnya dimulai dari headline, turun sub-headline, turun ke body copy. Di body copy bisa ada poin-poin yaitu USP. Nah, nanoheksagonal bisa disajikan di situ. Tapi di headline jangan pakai bahasa yang tidak dipahami oleh audiens. Yang ada jadi akan menimbulkan apa iya, itu apa? Lu coba bawain gue ya. Sok keren, sok apa? Itu. Jadi kalau tadi dibilang ada sehat 1 jam, sehat 1 jam itu malah jadi pertanyaan nanti, tanda tanya. Oh, jadi setelah 2 jam, setelah 1 jam udah nggak sehat dong. Gitu. Nah, itu begitu kita nyaji, jadi jangan nyajiin satu terminologi nanti jadi backfire ke kita. Di situ yang akhirnya membuat bagaimana kita sebagai diri bisa, sebagai personal itu bisa membrandingkan. Kalau kita tidak bisa justify, kita tidak bisa mempertahankan apa yang kita sajikan, akhirnya kita jadi tidak dipercaya kan. Lo sendiri nggak ngerti apa yang lo omongin, lo sendiri nggak ngerti apa yang lo jual. Ngapain gue percaya sama lo? Ya, gimana?
Customer understanding ya. Berawal dari produk, berakhir dengan kebingungan. Supaya nggak terjadi seperti itu ya. Betul. Jadi kita gunakan bahasa, kita nyamain frekuensi kita. Misalkan yang minum Alka-Aqua itu marketnya kan spesifik ya. Tapi kita juga mau melebar, kita mau meraih ke semuanya kan. Iya betul. Bahkan yang orang muda aja biar mau gitu. Exactly. Semua, artinya ada semua lapisan. Nah, untuk ngomong sama millennials, which is Gen Y, kita nggak bisa nyamain dengan cara ngomong dengan Gen X. Kita nggak bisa samain dengan ngomong sama Gen Z. Itu baru dari generasi, ya. Belum dari SES-nya, socioeconomic statusnya. Belum lagi dengan gendernya. Jadi, makanya tadi saya bilang, simple iya, ribet juga iya. Yang bikin jadi ribet kalau sampai kita berusaha buat masuk ke semua lini. Yang ribet adalah si prinsipal. Bagaimana prinsipal menentukan bahwa ini boleh, itu enggak, ini boleh, itu enggak. Tapi terlepas dari situ, kita sebagai personal, sebagai businessman-nya, kita punya market dong. Ring 1 kita siapa? Ring 2 kita siapa? Ring 3 kita siapa? Yang mau kita incer yang mana dulu? Ring 1. Oke. Ring 1 kita adalah di kelas, masuknya di kelas B misalkan. Oke, kelas B yang tinggal di mana? Rata-rata generasinya apa? Gendernya apa? Dari situ kan bisa, itu lebar, tapi akhirnya mengerucut kan. Oke, gue yang mau gue tawarin adalah yang ini dulu. Di sini, gue ngomongnya nggak bisa ngomong yang terlalu saintifik. Oke, bahasa yang simple. Atau justru mau dijualnya ke orang-orang yang lebih punya educated people, dan gaya bahasanya diturutin ke sana. Itu harus adaptasi ya. Betul. Dan itu semua karena Alka-Aqua ini belum balita. Jadi strateginya belum terpetakan dengan sempurna. Semua masih sambil jalan. Yang sudah dilakukan teman-teman tersebar itu bukannya jelek dengan segala ragamnya ya, bukan jelek. Itu semua kan bentuk adaptasi yang dilakukan. Tapi gini, satu orang bilang tadi sehat sejam. Di satu sisi, di spesifik market itu bisa terjadi dan itu bisa diterima. Tapi kemudian kasus itu kita lihat dan kita coba ATM, kita coba adaptasi ke lingkungan kita yang ternyata beda market. Akhirnya boncos, tidak bisa, nggak kena di situ. Paham. Oke, sip. Kalau gitu Feli nanti ini perlu bantuin saya nih buat market milenial nih. Ini kita harus. Aku nungguin brand blueprint-nya dari Pak Thompson. Jadi tinggal brand delivery, ujung-ujung kita tinggal brand evaluation kan. Aduh. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Benyamin. Ya, proses branding itu butuh waktu berapa lama? Terus frekuensi per hari apakah berapa sering untuk produk Alka-Aqua? Terus apa dibagi-bagi mungkin ya? Apakah branding skala nasional atau provinsi atau daerah? Ini maksudnya gimana Pak Benyamin? Bisa ini Pak? Bisa sambil ngobrol aja Pak? Selamat malam Pak Ugi. Selamat malam. Tadi sorry saya nggak bisa buka kamera ya. Nggak apa-apa. Saya kan mancing-mancing aja, siapa tuh bisa kan. Aqua ini adalah memang baru balita. Ya. Nah pertanyaannya, kok heboh kenapa? Satu hal yang kami lakukan memang dianjurkan adalah dengan cek darah. Cek darah ini belum ada produk saya lihat di Indonesia ya yang berani melakukan cek darah bahwa Alka-Aqua ini bekerja cepat. Saya tadi setuju dengan sehat satu, cukup simpel, mudah dipahami.
market Al-Kakwa dari Bali air sehat. Nah itu dari apa namanya positioning Al-Kakwa, Pak Uge. Yeah. Tadi saya pertanyaan, baiknya Al-Kakwa ini apakah kita mau memulai skala daerah atau kota? Itu yang ya, karena kita kalau langsung nasional apa namanya sumber daya kita juga nggak kuat juga nanti akan. Nah, yang kedua, nah, baiknya frekuensi itu berapa sering sih, Pak Ugi? Apa berapa sering? Frekuensi? Kan ada tiga strong ya. Satu branding, strong personal branding. Iya. Bagaimana menerjemahkan itu di market? Oke. Gitu. Ya. Barang baru, ya barang baru yang balita, tapi dahsyat, boh hebat lah ya. Al-Kakwa namanya cukup gitu. Ya. Apa Al-Kakwa sekarang? Karena ada satu aktivitas yang kami lakukan, Mbak Oki ya, itu cek darah. Akhirnya muncul sehat 1 jam tadi, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Ugi. Ya, terima kasih Pak Benjamin. Jadi pertanyaan pertama adalah seberapa lama sih proses branding itu perlu dilakukan? Kurang lebih gitu ya. Betul. Apakah dalam branding? Ya, contohnya. Contohnya menyerbu dari Bogor. Saya butuh waktu berapa lama? Saya ingin bombardir Bogor. Wah. Ya. Ya, oke. Di sini kaitannya adalah aspek-aspeknya tuh ada dari sebuah branding tuh ada juga marketing. Kalau orang marketing akan bilang branding itu bagian dari marketing, dan sebaliknya dari branding bisa bilang bahwa marketing adalah bagian dari branding. Semuanya sama-sama benar, jadi nggak ada yang salah. So kalau ngomongin branding secara umum, ya branding itu bisa dikategorikan sebagai soft selling. Istilah lainnya adalah soft selling. Dan namanya soft selling biasanya tidak langsung tidak straightforward kena, dan butuh waktu yang lebih lama buat bisa tertancap. Ya. Namun hal ini sudah dipatahkan oleh si Al-Kakwa itu sendiri. Gitu. Jadi kalau ngomongin tentang umumnya branding itu butuh waktu yang lama, itu si Coca-Cola contohnya, itu butuh decades sudah. Dia sekarang umurnya udah sampai 126 tahun lebih. Dan untuk mencapai sampai saat ini itu dia butuh banyak, lama, pelan-pelan. Tapi ada aja anomali yang terjadi, seperti halnya si Al-Kakwa bisa langsung gebrak dan kena dan sehat. Nah, tapi sehatnya seperti apa, dan kayak tadi, apakah perlu skalanya langsung nasional, ataukah skalanya langsung ataukah skalanya di lebih kecil di provinsi, ataukah di kabupaten, ataukah di kota? Yang jadi kerennya sekarang marketing ataupun bisnis ini kan sudah berkembang ya. Kalau dulu sistemnya adalah dari korporasi bergerak satu aja. Kalau sekarang yang dijalankan adalah sama si Al-Kakwa kan bentuknya networking ya. Bentuknya adalah leveling. Dan itu yang bisa berkembang pesat, itu yang bikin jadi berkembang pesat. Kalau caranya dilakukan secara konvensional seperti umumnya korporasi, dibutuhkan
dana investment dari satu capital yang akan sangat besar sekali gitu. Nah sekarang ini kembali pertanyaannya, butuh yang dari mana scope-nya, kembali kepada masing-masing. Kalau memang jaringannya ada di kota, mulai dari kota, atau bahkan lebih kecil jaringannya ada di kelurahan dulu gitu. Tiap orang kan punya network beda-beda ya. Ada yang contohnya deh, kalau zaman dulu Facebook ya, pas lagi baru mulai Facebook sampai 500 kan, ingat? Habis itu kalau lebih dari 500 ada Facebook kedua, ada Facebook ketiga, ada sampai yang punya 10-15 account Facebook. Menyatakan dirinya bahwa saya punya jaringan yang besar gitu. Sekarang akhirnya sudah tidak berlaku hal seperti itu. Udah menambah terus. Nah, itu kembali kita punya jaringan seluas apa? Kita namanya multi level marketing. Kita nggak perlu kita punya jaringan yang besar. Kita hanya perlu kenal si A yang punya jaringan besar. Gitu. Kita mancing dari tempatnya dia, bukan dari kolam kita sendiri. Kita numpang mancing. Itu kelebihan dari si multi level marketing. Itu kerennya, dan itu yang bikin Alkaqua sekarang meledak. Gitu. Jadi mulai dari mana tadi sudah bisa terjawab ya, dan prosesnya akan berapa lama itu kembali dari diri kita gitu. Tapi semuanya tetap harus mengacu pada prinsipal ya. Prinsipal tetap harus bantu ngasih jargonnya, ngasih batasannya. Kayak tadi Ci Evin bilang, Ci Belin bilang bahwa brand blueprint-nya please, karena kalau enggak nanti saya akan kemana-mana nih ngomongnya, ngelantur. Kalau saya ngelantur jadinya saya lu jualan apaan? Akhirnya kena lagi gitu. Ya. Tadi berikutnya apa, Pak Benjamin, pertanyaannya? Mungkin kalau Thompson bisa dibantu. Aktivitas negara itu, Pak. Itu aktivitas. Ya, apakah langsung? Mungkin sederhananya Pak Benjamin mau tahu, misalnya kita satu hari ya, kalau secara teknikal ya. Itu perlu ngepost berapa kali sih sehari gitu loh Pak? Benar ya Pak Benjamin? Ya, itu bisa. Ya kita perlu seberapa sering kita keluarkan tentang Alkaqua dan sebagainya. Apakah ada panduan khusus gitu? Itu secara umum sama aktivitasnya tadi Pak. Ya, aktivitas ataupun unik sekali. Ini unik sekali dan powerful sekali. Iya. Gini, kalau nanyain frekuensi, seberapa lama perlu dilakukan, seberapa sering perlu dilakukan. Ini sama seperti pertanyaan terkait ke sosial media. Sekarang zaman yang sosial media ya. Saya punya sosial media untuk diri ataupun untuk bisnis. Seberapa sering sih saya mesti posting? Apakah sehari sekali, sehari 3 kali, seminggu 3 kali? Seberapa sering? Gitu. Kalau zaman Instagram baru berjalan, fiturnya hanya ada feeds. Kemudian lahirlah story. Kemudian sekarang ada reels. Jadi itu masing-masing fitur punya fungsi. Satu adalah kalau si feeds itu ibaratnya adalah majalah, adalah newsletter. Kalau zaman dulu adalah majalah atau newsletter, ataupun kalau kita ke website itu RSS feed. Tuh, zaman dulu. Gitu. Seberapa kita mau berlangganan, mau dapat informasinya. Atau kita bayar ke orang, langganan koran tiap hari kah? Kalau memang kebutuhannya dan marketnya butuh itu. Jadi kita perlu pahamin dulu ada channel kita tuh fungsinya ada apa aja. Feeds itu fungsinya buat apa? Kemudian ada story itu yang tujuannya adalah untuk aktualisasi bahwa yang saat ini yang lagi ibaratnya kalau di TV itu breaking news dipakai itu. Makanya kita lagi di mana?
Kalau dulu kita lagi di mana, kita foto jadinya feeds. Kalau sekarang enggak. Feeds itu dibuat rapi, tertata, ya, dari mulai visualnya sampai ke pesannya. Sementara kalau yang lebih bebas, ekspresif, itu ada di story. Makanya story hanya di-keep dalam 24 jam. Gitu. Bisa ditaruh highlights, yes, dikumpulin jadi highlights. Tapi habis itu kemudian kita juga dikasih fitur biar si Instagram, biar orang pengguna Instagram tidak lari TikTok, ya, akhirnya dikasih fitur TikTok di dalamnya, bahwa Instagram juga menyenangkan, gitu. So seberapa frekuensi? Tentunya kalau tiap hari akan baik, makin sering namanya frekuensi akan sangat baik. Tapi kalau tiap hari yang disajikan hanya itu terus, dan itu terus, sama aja kontennya, jadinya spam. Kalau udah jadi spam, bukannya positif, malah negatif feedback yang kita dapat. Again, ini adalah strategi. Kita bisa tiap hari, tapi jangan nyajiinnya selalu ayo beli. Wah, itu bisa di unfollow. Jangan. Apa? Misalkan tadi ada kegiatan. Tadi Bapak sendiri udah nyebutin tuh. Adalah cek darah. Saya nggak tahu nih ya, dari strategi dan dari yang sudah secara prinsipal dilakukan, apakah sudah pernah dibuat event apakah online ataukah offline tentang cek darah bareng-bareng? Pernah nggak dilakuin itu, Kak Thompson? Ya, sering. Bareng-bareng dan kemudian itu di videokan, kemudian itu di publish. Dari member sih masing-masing. Nah, akhirnya bergeraknya gerilya dong. Kalau ada satu kanal, satu channel komunikasi, apakah itu ada YouTube-nya, Kakua, atau ada website-nya, yang akhirnya itu akan menguatkan, yes, ini kami sudah rutin melakukannya, apakah tiap minggu ini di Bogor, minggu berikutnya di mana. Orang akan makin, selebar itu jaringannya, luas ya, ada siapa aja, oh ternyata ada. Akhirnya makin jadi. Padahal sesimpel cek darah dalam 1 jam, ya kan? Ya. Efeknya segitu kilatnya. Tapi dilakukannya sendiri-sendiri. Masalahnya gini, tadi dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing downline ataupun masing-masing jaringan ya. Dilakukan sendiri. Resep yang sama, ya, resep kue yang sama, akan sama nggak rasanya dikerjain oleh 10 orang yang berbeda? Beda. Itu dia. Sama-sama cek darah, sama kegiatannya contohnya ya. Tapi 10 orang yang lakuin caranya beda-beda kan, dan akhirnya impact-nya orang-orang akan yang kok di gue nggak berhasil sih, kok orang-orang nggak ini, karena yang dilakukan apa, padahal gue udah bikin sama persis, versi kita ngelihatnya sama persis gitu. Kembali lagi ke Civelin, bahwa brand blueprint ataupun contoh referensi yang perlu dilakukan itu perlu dibuat. Ya, sip. Yang sangat menarik itu sebenarnya tadi yang Bro Uki bilang, karena percepatan kita karena adalah dari networking. Yes. Ya, jadi sebenarnya sih memang kalau kita perhatiin ya teman-teman ya, perlu banget tuh untuk kita sendiri personal branding dari setiap kita yang hadir sebagai perwakilan atau sebagai distributor dari Kakua, punya branding masing-masing. Betul ya Bro Ike ya? Jadi contoh yang paling sederhana, Ko Jonwin misalnya, ya pernah nggak perhatiin kalau Ko Jonwin selalu tampil dengan baju merah sampai akhirnya kita keluar baju champion ataupun ultimate ya, yang warna biru ya. Jadi pernah perhatiin nggak ya, karena Ko Jonwin selalu tampil dengan baju merah loh. Ya itu kan termasuk branding ya. Perhatiin juga kalau seandainya bagaimana orang mau beli sama kita, atau mau menjadi member kita, atau mau menjadi follower kita, kalau seandainya kita punya branding, kita punya personal branding, itu adalah orang yang suka komplain, orang yang suka marah,
Ya, ini juga saya pikir sangat berpengaruh, betul nggak Bro Oki? Banget. Ya, jadi kalau karakter kita sendiri itu sebenarnya juga personal branding. Yang tadi Bro Oki jelaskan itu kan mengenai sisi perusahaan. Tapi kalau perhatiin, jadi contohnya aja, logonya si Thomson ini pemarah. Ya, jadi kan dari logo itu adalah wajahnya kita. Ya, kalau logo Thomson ini adalah pemarah, bagaimana bisa orang mau sama kita gitu loh, mau dekat-dekat dengan kita. Ya, jadi saya kira yang di Bro jelaskan Bro itu adalah basicnya. Ya, tapi mungkin teman-teman sekarang dijadikan personal kita seperti apa sih, itulah personal branding. Ya, jadi saya sendiri, teman-teman juga barusan kita bahas beberapa hari yang lalu, saya sendiri pun kalau jualan sering ditolak masih. Tapi ada juga teman-teman yang tiba-tiba datang minta gabung sendiri tanpa saya minta gitu loh. Bahkan ada beberapa depo juga yang nyari saya aja untuk buka jadi depo, padahal saya nggak nawarin sama sekali. Ya, karena apa? Karena kebetulan memang satu profesi dengan Bro Uki. Jadi saya sejak awal pertama kali join Alkaqua, saya langsung taruh personal branding. Ya, minimal ya orang semua harus tahu bahwa saya adalah distributor Alkaqua. Jadi suatu saat ya, perusahaan kan akan punya rencana tersendiri untuk brandingnya dan sebagainya. Tapi waktu brandingnya itu besar, orang-orang setidaknya sudah tahu bahwa saya adalah distributor Alkaqua. Gitu, kira-kira sih seperti itu. Kok Kalim mungkin ada yang mau ditambahkan? Kok Kalim, ini mumpung karena kita sudah jam 9 ya, sudah mau jam 9. Iya. Selamat malam, semangat pagi semua Bapak Ibu. Semoga sehat sejahtera. Terima kasih Bro Uki. Tadi dari awal saya sudah ikutin pengetahuannya luar biasa. Ya, saya kira awal slide begitu tanya jawab ilmunya keluar semua. Keren. Yang mancing pas gitu ya, ilmunya keluar semua. Oke, betul yang tadi Bro Uki katakan semua sangat menarik ya. Ketika kita bicara tentang branding ya. Ketika kita sudah punya brand yang kuat, memang market tinggal hanya mengikuti permintaan, pembelian itu semua mengikuti brand, kekuatan brand itu. Memang dari awal kita selalu katakan kepada teman-teman Bapak Ibu adalah bahwa kita brand Alkaqua ini harus kuat. Nah, mengapa kita lakukan yang namanya tes darah? Karena untuk mendukung branding kita sehat dalam 1 jam. Nah, pembuktiannya dengan tes darah, saya korelasinya di sana. Dan ketika kita starting di sana, tiba-tiba pandemi datang nih ya, hantem. Awalnya tes darah, tiba-tiba tidak bisa melakukan tes darah. Nah, itu harus langsung switching, berubah ya. Ya mana ada yang mau berani ketemu kumpul gitu ya, dengar teman batu aja udah bubar. Jangankan tes darah, 3 bulan bubar semua. Nah, kita langsung switching. Oke, langsung lakukan yang namanya nggak usah tes darah, buktikan, langsung kasih. Kita sebarin seluruh Alkaqua ke ke orang yang membutuhkan tanpa nanya panjang lebar lagi. Berapapun yang dibutuhkan, ayo kirim. Rumah sakit kirim, semua kirim deh. Nah, saat itu kami tidak berpikir untuk membuat ini bagi-bagi jadi sinterklas, tidak. Simple sih. Saat itu kami berpikir bahwa tes darah ini nggak bisa dilakukan. Tapi bagaimana caranya jargon kita sehat dalam 1 jam itu tetap bisa jalan. Ya, ayo langsung buktikan gitu. Buktikan dengan cara apa ya? Mesti tes produknya. Dan akhirnya mungkin itu membuat salah satu bagian dari banyak orang mengenal Alkaqua. It's okay gitu. Nah, setelah pandemi selesai, balik lagi kembali ke laptop gitu. Kita lakukan lagi nih tes darah lagi ya setelah pertemuan. Jadi sebenarnya kita konsisten di tes darahnya karena saya yakin tools ini, cara ini memang menjadi brandnya kita, ya. Jadi orang ketika bilang, oh ini ada produk yang tes darah, orang langsung asosiasinya Alkaqua, titik. Ya itu udah nentep. Ya. Kemudian berikutnya produk kita memang menarik. Kemarin saya jalan-jalan ke satu tempat ya, ke mall. Terus yang menarik ini adalah di mall itu dari jauh saya lihat ada orang pegang botol biru. Wah itu pasti minum Alkaqua. Itu padahal jauh banget. Itu pegang botol biru. Wah ini pasti ini konsumen Alkaqua.
Nah itu sampai segitunya, saya sendiri merasa ini kekuatan botol biru ini yang berbeda dengan market lain ini mungkin seperti yang tadi ya, botol Coca-Cola gitu ya. Dari jauh itu udah tahu itu mereknya. Botol biru ya Alcaqua. Ini salah satu yang kita lakukan supaya brand kita cukup nempel ya. Ya mudah-mudahan ilmu dari Bro Uki kita bisa terapkan dan mungkin next time ya kami sangat membutuhkan ya, inputan ya, masukan, terutama dari pakarnya ini, Bro Uki ini, yang bisa sharing ya seperti apa sih step ke depannya lagi. Yang kami lakukan sih memang pada tahap ini dengan kondisi pandemi adalah branding bahwa Alcaqua ini air terbaik untuk kesehatan. Ya. Nah, kenapa kami tidak jor-joran di Facebook, kemudian di Instagram dan di media sosial yang lain? Karena ada ketentuan-ketentuan bahwa izin kita itu masih izin AMDK, air minum dalam kemasan. Jadi nggak boleh ngomong menyembuhkan, menyehatkan, dan seterusnya. Air minum ya air minum. Lain cerita kalau nanti sudah ada ada hasil lanjutan. Ya karena sebagai gambaran Alcaqua ini sudah masuk ke tahap yang lebih serius lagi. Bukan sebagai air minum saja, tapi udah stepnya lebih tinggi, sudah masuk ke clinical. Nah, saat itu tentu akan berbeda brandingnya. Wah, kita udah lebih berani, pede gitu ya. Saya sering kasih tahu teman-teman, saat itu cuma tunjukin aja ini Alcaqua, ini ada hak patennya, udah beres. Nah, itu nanti tentu berbeda lagi ya tahapannya. Saya kira tahapan pertama ini adalah kita membranding ke seluruh Indonesia bahwa Alcaqua ini air minum yang memang dalam 1 jam bisa terbukti. Begitu ya. Nah, untuk teman-teman Bapak Ibu yang masih belum kemarin banyak pertanyaan di forum ini juga sekalian tentang branding kita ya. Ada yang mengatakan, oh ya, cek darah 8 kali cek darah diganti 1 dus Alcaqua. Itu sudah sampai akhir bulan ini. Kabar baiknya adalah saya lanjutkan di bulan Oktober. Hore. Langsung sebagai pengumumannya. Sampai bulan Oktober, 8 cek darah langsung kita ganti 1 dus air. Ya, sehingga kita mau merata di seluruh Indonesia. Di Kalimantan, di Sulawesi juga teman-teman sudah mulai lakukan. Dan kita mau seluruh Indonesia bisa merasakan manfaat Alcaqua. Sekaligus kita bisa buktikan bahwa Alcaqua ini bereaksi dalam 1 jam. Jadi branding kita mudah-mudahan dengan cara ini branding ke konsumen Indonesia itu nempel. Kalau tes darah Alcaqua, kalau warna botolnya biru Alcaqua, sesuatu yang memang terhubung dengan produk kita. Kira-kira begitu apa yang kita sudah lakukan. Ya, teman-teman ya. Thank you bertonton. Ya, kira-kira memang jadi nggak usah khawatir ya, sebenarnya planning untuk saya sendiri minggu lalu sempat mendengarkan penjelasan Kokolim, bahkan mulai dari logo itu sudah sangat mendetail ya, untuk yang perancangannya itu sangat mendetail ya, bagaimana nanti tampilannya, kenapa kita punya stiker itu sampai harus miring seperti itu begitu panjang, itu juga sudah direncanakan dari awal ya. Jadi untuk blueprint atau DNA dari brandingnya itu sih nggak usah dikhawatirkan ya. Yang kita mau tekankan sebenarnya dari teman-teman sendiri juga jangan lupa personal branding itu penting sekali ya. Jadi personal branding ini akan memakai tadi kan produk kita bagus ya, plan dari perusahaan bagus, tapi dikali dengan kita punya personality yang negatif ya, itu juga mengkhawatirkan ya, nanti hasilnya juga sama akan negatif. Ini salah satu yang sebenarnya sangat penting. Kira-kira sih sudah jam 9, kita tidak ada pertanyaan lagi ya, kita perlu istirahat juga, Bro Iko juga perlu istirahat ya. Terima kasih Bro Uki untuk malam ini ya, terima kasih Kokolim, terima kasih Bro Darman ya untuk jadi IT kita hari ini. Teman-teman semua yang hadir juga terutama terima kasih banyak malam ini sudah hadir ya. Istirahat yang enak, besok kita mulai lagi ya. Sampai jumpa, saya Thompson, see you minggu depan. Terima kasih Bro Uki, terima kasih Bro Thompson dan semuanya. Thank you semuanya. Thank you Thompson. Terima kasih. Saya pamit dulu. Oke, saya sampai ketemu lagi. Terima kasih Bro Uki. Thank you.